Selanjutnya saya akan menguraikan kepada Anda di sesi kedua ini mengenai topik yang keempat ya, mengenai bagaimana menulis theoretical framework, kerangka teoritis. Dalam sebuah penelitian, sangat penting Anda jelas apa kerangka teori Anda, apa kerangka teoritis Anda. Nah, sebagai karya ilmiah, tentu karya penelitian Anda harus berbasis kepada teori. Ya kan? Nah, teorinya apa? Tentu teori yang berasal dari disiplin yang Anda pelajari. Jangan teori yang lain. Anda mahasiswa sosiologi, maka Anda harus memilih teori yang dari ilmu sosiologi. Meskipun kajian Anda bukan masalah sosiologi, sosial. Anda bisa saja meneliti tentang hukum. Ya, tetapi analisis teori yang Anda gunakan teori sosiologis. Bisa saja Anda meneliti tentang pendidikan, tapi teori yang Anda gunakan adalah teori sosiologis. Di sini penting nih, ya. Keliru kalau Anda yang berpendapat, misalnya ada waktu itu ada mahasiswa, Pak, saya nggak boleh meneliti tentang pendidikan. Katanya kata jurusan itu adalah topiknya orang tarbiyah dan keguruan. Saya bilang, nggak salah itu, kira-kira saya bilang gitu kan. Anda boleh meneliti tentang kasus tentang pendidikan, tetapi analisis Anda harus sosiologis karena Anda adalah mahasiswa sosiologi. Ya kan? Seperti itu. Apapun bisa Anda teliti sepanjang Anda menganalisisnya menggunakan teori-teori sosiologis sesuai disiplin Anda. Oke? Nah, mari kita lihat uraian saya mengenai apa itu theoretical framework ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana menulis kerangka pemikiran. Ya. Oke. Nah, saya ingin mulai dengan penjelasan apa itu teori, ya kan? Nah, mungkin Anda pernah dengar dan sering dengar teori teh naon, gitu kan? Nah, saya ingin mengingatkan Anda kembali apa itu teori. Teori itu sebenarnya adalah penjelasan. Teori adalah penjelasan tentang sebuah fenomena atau sebuah fakta atau sebuah kejadian. Nah, itu sebenarnya hakikat teori itu sebuah penjelasan terhadap fenomena, terhadap fakta atau sebuah kejadian. Contohnya apa? Teori dari Newton tentang gravitasi. Paling banyak kan? Teori gravitasi dari Isaac Newton. Ya, masa Anda nggak tahu ini kan? Ya, Anda harus tahu untuk menjelaskan bahwa ada gravitasi bumi ini dan lainnya, kita harus mengenal tuh teori gravitasi dari Isaac Newton. Ya kan? Kemudian dengan teori itu, nah, peneliti itu bisa membuat prediksi atau menjelaskan isu-isu yang mereka sedang teliti dan mengaitkannya dengan ilmu atau kajian-kajian yang sudah ada tetapi relevan dengan yang sedang diteliti. Jadi teori ini sebenarnya dengan teori Anda menghubungkan diri Anda dengan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Anda mengaitkan diri Anda dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan orang lain sebelum Anda. Pertama, Anda mengakui bahwa Anda adalah bagian dari mereka, dan Anda juga menggabungkan diri dengan mereka. Maka keliru kalau Anda menganggap Anda orang yang pertama meneliti sebuah kasus. Pasti sudah ada orang yang menelitinya di zaman sekarang ini. Ya kan? Seperti itu. Di sini pentingnya teori dan apa itu teori. Oke. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada Anda apa itu kerangka pemikiran, kerangka teoritis. Ya. Nah, kalau Anda sering mendengar kata kerangka teoritis. Apa itu kerangka teoritis? Nah, pertama, dalam sebuah penelitian, dari mulai proposal, itu penting Anda punya teori.
ada kerangka teori yang ingin Anda gunakan. Jadi penelitian Anda itu disimpan dalam sebuah kerangka, sebuah rangka. Itu kan kerangka, frame. Itu kan framework, kerangka kerja. Frame itu bingkai. Jadi harus punya bingkai itu penelitian Anda itu. Tapi dalam ini penelitian Anda itu harus dibingkai dalam sebuah teori. Teori yang apa? Teori yang sesuai dengan latar belakang Anda, disiplin yang sedang Anda pelajari. Nah, apa itu kerangka pemikiran atau kerangka teoritis? Nah, yaitu teori yang relevan. Nah, kenapa relevan? Karena Anda harus bisa memilih teori yang relevan dengan masalah penelitian Anda dan sesuai dengan latar belakang keilmuan Anda. Kalau Anda anak sosiologi, maka Anda harus memilih teori sosiologis. Jangan Anda coba-coba memilih ilmu hukum. Ya kan? Relevan dengan latar belakang Anda, relevan dengan masalah penelitian Anda. Teori yang bagaimana? Teori ini yang akan digunakan oleh Anda sebagai alat untuk memahami dan menganalisis masalah penelitian yang Anda pilih. Jadi kerangka teoritis adalah teori yang relevan, yang Anda pilih untuk sebagai alat untuk memahami masalah yang Anda teliti, sebagai alat yang Anda gunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah penelitian Anda. Nah, ilustrasinya gampang. Kalau dokter bedah itu punya pisau, ya kan? Ada orang yang sedang dioperasi pakai pisau. Oh, ini penyakitnya, tumor, pakai bedah dan sebagainya itu kan. Nah, Anda sebagai peneliti sosial, sebagai ilmuwan, tentu alat pisau bedah Anda bukan pisau, tapi adalah teori. Teori itu seperti pisau analisis bagi orang kedokteran, bagi dokter bedah. Nah, kenapa sebut pisau analisis? Karena dengan teori itu Anda membedah masalah yang Anda teliti. Oh, gini dijelaskan. Dengan ini Anda paham. Oh, masalahnya seperti ini. Lalu membuat orang paham, dijelaskan kepada orang lain, masalahnya begini, begini, begini dengan teori yang Anda pilih. Nah, di sini betapa pentingnya teori dalam sebuah penelitian. Nah, Anda sebagai maupun nanti meneliti skripsi buat S1, tapi penting Anda juga mengetahui, walaupun nanti levelnya berbeda untuk S2 dan S3. Tapi minimal Anda tahu betapa pentingnya teori dalam sebuah penelitian sebagai kerangka analisis Anda. Oke, itu. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat kerangka teoritis? Apa manfaatnya Anda punya teori dalam penelitian Anda? Ya kan? Nah, pertama, kalau Anda punya teori untuk penelitian Anda sebenarnya sedang menghubungkan penelitian Anda dengan kajian-kajian lain yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Jadi Anda nih meneliti tentang X. Kalau Anda menggunakan teori tentang sosiologi, tentang X ini, maka Anda sebenarnya mengaitkan diri Anda dengan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Anda menggabungkan diri dalam kajian-kajian yang serupa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, baik nasional atau internasional. Nah, di sini nih Anda menjadi namanya komunitas akademik di sini. Anda mengakui mereka dan Anda sedang belajar menggabungkan diri dengan mereka. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, dengan teori Anda sebenarnya sedang mengungkapkan semacam pernyataan yang secara eksplisit kepada Anda, asumsi-asumsi ada kepada pembaca. Nah, dengan teori itu, Anda kan sebenarnya sedang mengungkapkan asumsi-asumsi atau pemikiran-pemikiran Anda, atau katakanlah hipotesis Anda, atau argumen pokok Anda tentang masalah yang Anda teliti. Ya? Nah, selanjutnya, kalau Anda punya kerangka teoritis, Anda sebenarnya sedang membangun namanya pondasi-pondasi yang kuat dalam penelitian Anda. Nah, kalau Anda punya teori, Anda itu kuat fondasinya. Ya kan? Dan ini penting yang akan mendukung analisis Anda. Kalau Anda punya teori, Anda punya fondasi yang kuat, dan ini penting untuk menganalisis masalah yang Anda pilih. Oke. Selanjutnya, kalau Anda punya kerangka teoritis, Anda akan dibantu dengan mudah untuk menafsirkan hasil penelitian Anda. Nah, ini seperti tadi tuh.
Kalau Anda punya teori yang Anda pilih untuk menjelaskan masalah yang Anda teliti, Anda itu akan mudah untuk menafsirkan fenomena atau data atau hasil yang Anda teliti. Sama seperti dokter bedah tadi. Dengan pisau mereka menjelaskan, oh ini masalahnya, oh ini diagnosisnya. Anda dengan teori, menafsirkan data yang Anda punya. Dan kalau dalam konteks penelitian yang kuantitatif, dengan teori pula Anda akan dibantu untuk membuat semacam generalisasi. Bahwa penelitian Anda itu punya unsur generalisasinya, ya, walaupun berbeda dengan kualitatif. Mungkin kita tidak membuat generalisasi. Oke. Selanjutnya, kalau Anda sudah jelas kerangka pemikiran Anda, ini penting, yang paling bawah nih. Anda sebenarnya membantu peneliti-peneliti lain untuk memahami penelitian Anda itu dan membantu mereka nanti meniru penelitian Anda. Nah, karena dalam penelitian itu ada namanya replikasi. Replikasi itu adanya peneliti lain melakukan penelitian yang sama dengan seperti Anda, teorinya, kerangka teoritisnya, cara penelitian datanya dan sebagainya untuk menguji apakah ada keajegan apa enggak dari penelitian Anda itu hasilnya. Nah, dengan menyatakan dengan jelas kerangka teorinya adalah ini, maka peneliti selanjutnya akan dibantu oleh Anda, mereka akan mudah untuk mengikuti cara penelitian Anda, membuat replikasi untuk menguji apakah hasil penelitian itu ajig apa enggak. Kalau hasilnya penelitian berikutnya itu sama seperti Anda, wah berarti Anda bagus itu. Artinya Anda menggunakan teori yang benar, ya kan? Atau punya metodologi penelitian yang bagus. Ya itu. Karena penelitian itu tidak pernah habis. Peneliti berikutnya akan melakukan peneliti, baik itu memperbaiki, merevisi, menguatkan penelitian sebelumnya, ya kan? Sebuah ilmu itu begitu, ya, berkembang karena ada peneliti-peneliti yang mendedikasikan diri mereka untuk kepada penelitian sehingga menghasilkan sebuah ilmu yang ajeg. Contohnya sosiologi, ya. Tidak henti-hentinya para sosiolog melakukan penelitian, merevisi, mengkritik, merevisi sebuah teori atau mengembangkannya. Tapi dengan itu sosiologi berkembang menjadi sebuah ilmu yang matang, ya, sama seperti ilmu-ilmu lain. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat kerangka teoritis, ya kan? Anda sudah mengerti tuh apa itu kerangka teoritis, ya, manfaatnya apa. Sekarang kumaha cara nulisnya, ya kan? Seperti itu. Pertama, ketika Anda sudah pada tahap ini, tadi Anda sudah buat latar belakang, ya kan? Anda sudah buat masalah penelitiannya ini, rumusan masalahnya ini, tujuannya ini, oke. Kemudian kegunaannya ini, lalu Anda masuk kepada apa yang disebut dengan kerangka pemikiran. Nah, disinilah saatnya Anda, satu, kalau ingin menulis, caranya adalah pada bagian kerangka pemikiran, sampaikan teori apa yang Anda pilih untuk sebagai pisau analisis terhadap masalah yang Anda pilih. Nah, dengan kata-katanya begini, untuk menganalisis masalah di atas, saya akan menggunakan teori X. Oke? Nah, itu kan, katakan seperti itu. Tetapi hati-hati di sini, pemilihannya ini, lagi-lagi saya ingatkan kepada Anda, teori yang dipilih harus sesuai dengan disiplin Anda. Anda anak sosiologi, pilihlah konsep atau teori dari sosiologi yang Anda pelajari. Jangan Anda mengambil teori dari disiplin ilmu lain. Ya, pertama Anda tidak akan mampu menjelaskannya. Kedua, nanti Anda akan ditanyakan, ya, fondasi Anda kalau Anda mengambil teori dari disiplin ilmu lain. Ya, oke. Apalagi ke topik yang Anda pilih adalah masalah sosial misalnya. Kemudian yang kedua, teori yang Anda pilih itu harus relevan atau berkaitan dengan masalah dan Anda. Nah, ini yang penting nih. Kalau Anda meneliti tentang di Indonesia kan banyak terjadi tentang ini kan politik uang kan. Nah, politik uang, orang banyak ketika pemilihan presiden atau legislasi, banyak orang yang
masyarakat menerima uang dari calon, namanya politik uang kan. Anda ingin menjelaskan tentang fenomena politik uang itu, lalu Anda harus memilih teori yang mana yang sesuai dengan perilaku, dengan politik uang. Di situ Anda harus memilih namanya teori perilaku pemilih, yang namanya voting behavior theory, teori perilaku pemilih. Oke, harus pas tuh, ya. Contohnya seperti itu. Kemudian Anda juga harus tahu ketika Anda sudah menyebutkan teorinya ini, lalu Anda jelaskan ada bahwa ini tepat untuk masalah Anda harus mau tahu tuh siapa pencetus teori itu. Maka di sini Anda perlu baca siapa pencetus atau pengarang teori itu dan karyanya apa. Sampaikan di sini karya-karya utamanya. Saya sarankan nih ya, di sini Anda jangan hanya merujuk kepada 1-2 tokoh klasik yang kebanyakan nih mahasiswa sosiologi ini. Misalnya, lagi-lagi berbicara tentang fungsionalisme, merujuknya lagi ke Parson. Memang itu betul, tapi kan yang klasik kan masih banyak yang sekarang yang paling baru, ya kan? Ya, Anda harus punya wawasan yang bagus bahwa teori-teori itu berkembang dan banyak tokoh-tokoh baru yang menyumbangkan. Nah, selanjutnya ini deskripsikan apa teori itu dalam paragraf-paragraf selanjutnya. Di paragraf pertama di bagian dalam untuk menganalisis masalah di atas, saya akan menggunakan teori X, ya kan? Anda sebutkan teori ini digagas oleh Mr. X, Mr. Y. Karya utamanya adalah ini, gitu kan? Teori ini berpendapat begini, ya kan? Jelasin tuh, deskripsikan teori yang Anda pilih itu supaya pembaca tahu bahwa Anda adalah sedang memilih teori itu. Oke. Nah, kemudian secara logis, nah ini penting setelah Anda menguraikan, mendeskripsikan teori yang Anda pilih, selanjutnya harus secara logis Anda menghubungkan teori yang Anda pilih dengan masalah penelitian Anda. Nah, artinya Anda tidak sekedar mengatakan ini teori yang saya akan pakai. Tidak cukup seperti di situ. Anda harus menghubungkannya dengan masalah yang Anda teliti. Caranya kumaha? Pertama, Anda harus jelaskan alasan mengapa tepat atau penting Anda memilih teori itu untuk penelitian Anda. Satu paragraf, beberapa kalimat juga cukup. Nah, dalam pandangan saya, teori ini adalah tepat untuk meneliti masalah ini karena begini-begini. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu yang pertama penting. Lalu disusul oleh penjelasan bagaimana teori tersebut akan Anda terapkan dalam menganalisis masalah yang Anda pilih. Nah, ini penting. Anda hubungkan tuh teori yang Anda pilih dengan menjelaskan mengapa memilih teori itu. Yang kedua, bagaimana akan diterapkan untuk menganalisis masalah yang Anda pilih. Ya kan? Nah, seperti itu. Di sini Anda sedang menerapkan ilmu yang Anda pelajari. Anda sedang menerapkan sebuah teori kepada masalah penelitian Anda. Oke, seperti itu. Jadi, dengan demikian, Anda mengerti teorinya, tapi juga Anda tahu bagaimana menerapkannya kepada penelitian Anda. Nah, di sini, sebagai calon peneliti, Anda dituntut punya kemampuan mengerti teori yang penting untuk penelitian Anda, tapi juga kumaha menerapkannya dengan tepat kepada masalah Anda. Nah, nanti akan saya beri contoh seperti ini supaya Anda mengertinya. Nah, jadi jangan dibiarkan saja Anda hanya menjelaskan teori kami akan menggunakan teori ini, tapi tidak dijelaskan bagaimana Anda akan menerapkannya terhadap kasus Anda. Ini penting karena teori yang Anda gunakan itu sebagai pisau analisis. Jadi Anda harus tahu bagaimana akan digunakan. Ya kan? Seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan Anda mengerti uraian tadi, tidak hanya beberapa slide saja. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada Anda betapa pentingnya kerangka teoritis dalam sebuah penelitian. Dari sekarang nih Anda harus berpikir teori apa yang akan Anda gunakan untuk menganalisis masalah yang Anda pilih. Nanti ini Anda cantumkan di minggu depan. Anda diskusi dengan kawan-kawan Anda,
Kira-kira teori sosiologis apa yang akan Anda gunakan untuk menganalisis sebagai kerangka teoritis atas masalah yang Anda pilih tadi. Oke? Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Mungkin cukup, Pak. Oke, bagus ya. Udah Anda ngerti. Oke. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Nanti saya akan kirimkan komentar saya semuanya ke grup. Ya, Anda cari sendiri yang mana yang punya kelompok Anda. Saya ingatkan Anda semua harus terlibat. Ya, ini adalah kerja kelompok. Ya. Nanti juga beritahu saya siapa ketua kelompok masing-masing. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.